Ketika Chandrasa dan Condromowo sedang berjuang menghadapi pengabur Atma di Istana Dewi Ambar, pertempuran juga terjadi di lereng Lawu. Sirna dan sekutunya menyerang tepat saat purnama sedang bersinar di langit. Suara dentuman akibat benturan kekuatan menghantam penghalang berulang kali terdengar. Kali ini mungkin kita tidak akan selamat, tapi tidak akan ada yang kusesali. Setidaknya aku tahu sedang membela pihak yang benar, ucap Johan sambil menghunus kerisnya. Timur menatap Iis kagum. Sebenarnya ia sudah melarang Iis untuk ikut ke Lawu. Namun diam-diam gadis itu pergi sendiri ke sana. Bulat tekad Iis membuat Maina harus berpikir bagaimana caranya nanti Iis membela diri. Akhirnya Maina dan Darwis membuat peluru-peluru senjata Iis agar bisa menembus ilmu kebal serta menyentuh makhluk gaib saat nanti mereka berwujud. Timur tahu, peluru itu mungkin tidak mampu melukai makhluk yang berilmu tinggi. Tapi setidaknya lebih baik daripada Iis tidak mempunyai senjata sama sekali. Senjata dan pelurunya sendiri didapatkan dari Kapten Daniel. Dari mana sang kapten memperoleh benda itu? Ia tidak mau mengatakannya. Orang yang pertama kali mampu menembus penghalang adalah Sirna dan Gundala Wereng. Lalu Felix, Hendro, Harto, dan Dalbo ikut menyusul. Di antara semua makhluk yang dibawa mereka, boneka Felix lah yang paling menyeramkan. Maina dan yang lain segera keluar rumah untuk menghadapi tamu-tamu Nyai itu. Iis sendiri sudah diperintahkan untuk tetap di rumah. Tugasnya adalah menjaga Moja dari jin-jin yang mengganggu dan lawan-lawan dengan peluru-pelurunya. Di tengah ketegangan itu, Moja merasakan sebuah sentuhan di lengannya. Ular tali picis yang sudah beberapa hari menghilang, kini ia melingkar di sana. Beberapa saat kemudian, ular itu berubah menjadi sebilah keris. Aku sudah berusaha menyelamatkan Mianza. Doakan saja semoga dia bisa segera berkumpul dengan kita di sini, ucap tali picis. Terima kasih Paman, aku berhutang budi padamu. Tidak usah berterima kasih, Ja. Aku membantumu karena kita mempunyai musuh yang sama. Gundala Wereng, tegas tali picis. Di halaman, Gundala Wereng sudah dibakar nafsu untuk segera membuka segelnya dan melakukan serangan. Nagasari yang dari tadi sudah mengawasi pergerakan mereka segera melakukan penghadangan. Kedua ular itu segera saja terlibat dalam pertempuran sengit. Keduanya saling bentur dan lilit, sementara kepala mereka berusaha untuk lebih dulu menggigit. Basirna yang melihat ularnya menyerang lalu ikut menerjang. Kali ini Mbah Lawu yang menghadapinya. Keris sengkelat miliknya bergerak lincah melawan keris brozol milik Mbah Lawu. Setelah itu Felix, Hendro, Harto, dan Dalbo juga melakukan serangan. Maina langsung maju menghadapi Harto dan Darwis memilih Hendro sebagai lawannya. Sedangkan Timur dan Johan harus bertarung melawan Felix dan Dalbo. Nasib 3 ekor harimau putih, Endu dan Ara sangat memprihatinkan. Kelimanya harus berjuang mati-matian menghadapi jin-jin peliharaan Basirna dan keempat kawannya. Mbah Lawu mengakui jika Mbah Sirna memang hebat. Beberapa kali kerisnya berhasil mengenai Mbah Sirna. Tetapi ternyata tidak ada hasil. Tubuh laki-laki itu seolah dilindungi oleh perisai gaib. Tidak kusangka kau memiliki ilmu kebal lembu sekilan, ucap Mbah Lawu. Matamu ternyata sudah rabun, Lawu. Mari kita coba kekuatan ilmu Batara Karangmu dan ilmu tameng wajah milikmu itu lebih tangguh, ucap Sirna sombong. Sampai akhirnya serangan keris Mbah Sirna mengenai pinggang Mbah Lawu. Baju yang terkena tikaman itu tampak hangus. Wajah Mbah Lawu sendiri tampak menahan sakit. Sudah bisa dipastikan keris Mbah Sirna telah berhasil melukai tubuh Mbah Lawu. Ternyata kau cuma pembual, Lawu.
Malam ini akan kupertemukan kau dengan keponakan itu, ayah dan ibu Mian. Tiba-tiba terdengar suara letusan senjata api. Mbah Sirna memaki ketika sebuah peluru mengenai kepalanya. Wajah laki-laki itu berpaling ke arah pondok. Setelah membunuhmu, aku akan menghabisi seluruh penghuni pondokmu itu, Lawu. Baru saja ia mengucapkan hal itu, sebutir peluru kembali menghadam dan menghantam keningnya. Musuh yang terlalu banyak membuat Iis bingung harus menembak siapa. Akhirnya ia memutuskan untuk menembak Mbah Sirna. Harapannya agar Mbah Lawu bisa segera menyelamatkan diri. Mbah Sirna perlahan mendekati Mbah Lawu. Bibirnya tersenyum sinis. Tinggal beberapa langkah lagi ia akan sampai di tempat Mbah Lawu terjatuh. Lalu terdengar lagi suara letusan. Sirna agak terkejut dengan suara letusan yang bunyinya berbeda dengan letusan sebelumnya. Mungkin gadis itu berganti senjata. Masa bodoh. Toh peluru-pelurunya juga tidak akan melukaiku, batin Sirna. Namun ternyata prediksinya salah. Ledakan itu tidak berasal dari pondok, melainkan dari seutas tali bercahaya kebiruan yang kini menyambar dadanya. Seorang pemuda yang dulu nyaris ia bunuh, kini berdiri di antara dirinya dan Mbah Lawu. Bocah keparat, ternyata kau belum mati juga, ucap Mbah Sirna. Umurku lebih muda darimu, Sirna. Bukankah sudah sepantasnya yang tua lebih dulu mati? Dari teropong senapannya, Iis mengamati siapa sosok yang baru datang. Dadanya bergemuruh saat tahu orang itu adalah Alit. Felix yang sedang menghadapi Timur memusatkan perhatian. Bonekanya yang dari tadi dia mulai bergerak. Kedelapan mata boneka yang terbuat dari batu sarira dan mustika itu menyala. Kemudian ia mulai meloncat menuju pondok. Saat jaraknya dengan pondok semakin dekat, boneka itu meloncat tinggi. Tujuannya adalah untuk memasuki pondok melalui atap. Felix tersenyum, sementara Timur justru sebaliknya. Wajahnya terlihat sangat gusar bercampur bingung. Seberkas sinar kuning tiba-tiba muncul di udara menghantam boneka itu hingga terjatuh ke tanah. Setelah itu 2 orang berpakaian serba hitam muncul di gelapnya malam. Salah satu di antaranya lalu bertarung dengan boneka. Sedangkan yang satu lagi berjalan menghampiri Timur dan Felix yang telah menghentikan pertarungan mereka. Anak muda, biarkan aku yang melawannya. Aku dan dia ada urusan utang piutang. Kau bantu saja temanmu menghadapi Dalbo, ucap perempuan itu kepada Timur. Perempuan itu lalu berbalik ke arah Felix. Selamat malam, Guru. Izinkan malam ini aku menagih dan membayar hutangku padamu, ucapnya. Kau pikir dengan pedang dari Pius itu bisa mengalahkanku, Rib? Kalau begitu mari kita coba dan buktikan saja, Guru, ucap Ribka dingin. Maina yang hanya mengandalkan satu tangan tentu saja kesulitan untuk menghadapi Harto yang ilmu bela diri dan juga kebatinannya di atas rata-rata. Sudahlah, Mak, menyerah saja. Toh gadis itu bukan siapa-siapamu, ucap Harto. Sabetan tali yang memedarkan cahaya merah seolah menjadi jawaban dari Maina. Harto meloncat mundur. Ia tahu kekuatan yang disalurkan pada tali itu bisa melukainya. Meski ilmu welut putih melapisi tubuhnya, Harto tidak ingin menyia-nyiakan energinya untuk melawan tali Maina. Aku sudah di sini, Tok. Apa perlu aku melibatkan diri dalam pertarungan? Suara Bajul Sosro yang menggunakan ilmu pameling berbisik di telinga Harto. Tidak usah, Sok. Kau bergabung saja dengan Kalageni dan Kalalatu. Harto lalu kembali fokus pada pertarungannya dengan Maina. Ujung tombak sengkolnya bergerak cepat seperti tetes air hujan mengepung tubuh lawannya.
Laki-laki itu ingin secepatnya mengalahkan Maina. Dengan demikian, ia bisa menghemat energi untuk menghadapi pertempuran sebenarnya. Berperang melawan teman-temannya sendiri. Tak jauh dari Maina, Darwis harus berhadapan dengan banyak lawan. Selain Hendro, puluhan kelelawar penghisap darah juga ikut menyerangnya. Beberapa luka akibat sabetan calok sudah menghiasi tubuhnya. Beberapa kelelawar tiba-tiba berjatuhan dari atas langit. Tubuh mereka tercabik-cabik. Hendro dan Darwis sontak melihat ke atas. Sebuah bayangan tampak berkelebatan cepat di segala arah di angkasa. Kemanapun bayangan itu berada, kelelawar berjatuhan sebagai bangkai. Maafkan aku datang terlambat, Kek. Aku harus menyelesaikan urusan orang-orang perusahaan yang sedang mencoba membakar hutan kita. Teriak bayangan itu. Tidak apa-apa, musang api. Aku sudah sangat berterima kasih kau sudah datang, ucap Darwis. Hendro terkejut ketika ia tidak bisa menggerakkan kakinya. Saat melihat sebilah kujang menancap di depan Darwis, mulutnya sibuk memaki. Rupanya Darwis memanfaatkan keterkejutannya atas kehadiran musang api untuk menggunakan ilmu paku bumi. Lalu Hendro memejamkan matanya. Tak lama kemudian, kujang di depan Darwis bergetar dengan keras. Seolah ada tangan yang mencoba untuk mencabutnya. Darwis sendiri merasakan dadanya sesak. Ketika kujang itu akhirnya tercabut, tubuh Darwis terpental beberapa meter. Seekor musang raksasa langsung mendekati tubuh Darwis. Ia mendekatkan kepalanya ke wajah si kakek. Kemudian ia berbalik menghadap Hendro. Musang api tidak bergerak. Sedetik kemudian ia menyambar tubuh Darwis dan membawanya kabur menuju pondok. Hendro terkejut, namun ia tidak mengejar. Pandangannya menyapu seluruh medan pertempuran. Dari apa yang dilihatnya, tidak akan lama lagi kelompok mereka akan menang. Malam sudah semakin larut. Pertarungan yang tersisa tinggal Nagasari dan Gundala Wereng, serta Timur dan Johan yang melawan Dalbo. Sementara Maina, Alit, Darwis, Ribka, dan Bahlawu sudah tergeletak tidak berdaya dengan tubuh penuh luka. Endu Ara dan 3 harimau, Jathayu, dan musang api berkumpul di sekitar pondok. Atas perintah Maina dan Ribka, mereka diminta untuk mengawal keselamatan Moza dan Iis. Timur menyadarkan pandangannya. Banaspati, jin berwujud kepala besar yang mengeluarkan api masih berputar-putar di atasnya. Sementara genderuwo kuntilanak, jarangkong yang sedang di bawah kendali Dalbo sudah tiada habis bermunculan. Meskipun kemampuan jin-jin itu tidak terlalu tinggi, namun dengan jumlah mereka yang banyak dan terus bertambah, membuat dia dan Johan kehabisan tenaga. Di sisi barat, Nagasari terpaksa harus mengakui keunggulan Gundala Wereng. Meski segel kekuatannya belum terbuka, tapi kekuatan Gundala Wereng yang telah mampu berubah menjadi naga memang luar biasa. Semburan bola-bola api yang keluar dari mulut Gundala Wereng benar-benar membuat energi pelindungnya berantakan. Tanpa sadar, Nagasari mengeluh. Setiap serangannya seperti garukan anak kecil di dinding batu. Sisik tubuh Wereng telah berubah menjadi sekeras intan ketika ia berwujud naga. Dengan sisa tenaga yang ada, Nagasari telah memutuskan untuk menjalankan perintah terakhir Mbah Lawu. Dengan melakukan tembakan energi sebagai pengalih perhatian, ia lalu bergabung dengan Endu, Ara, dan yang lain untuk menjaga Moza. Setelah Timur dan Johan tumbang, Dalbo segera menghubungi Wanara Gimbal dan Buto Wanara. Lalu ia meminta mereka untuk bersiap. Hal yang sama dilakukan oleh Harto dan Hendro. Mereka juga memerintahkan para sekutunya agar mempersiapkan diri. Di dalam pondok, Moja dan Iis saling berpandangan. Tubuh Darwis yang terbaling lemah tergeletak di depan mereka. Kehilangan banyak darah membuat kondisi kakek semakin melemah.
Tanpa Mustika Wijaya Kusuma, kekuatan penyembuh milik Moza berkurang sangat banyak. Saat ini yang bisa dilakukannya hanyalah menghentikan pendarahan yang keluar dari luka-luka Darwis. Tiba-tiba seekor monyet memasuki ruangan. Moza dan Iis tidak bisa bergerak. Monyet-monyet itu menyeret mereka ke kamar Mbah Lawu. Di tempat itu ternyata telah dipenuhi oleh banyak monyet. Dengan sebuah lubang dan gundukan tanah terlihat di bawah tempat tidur. Monyet-monyet itu lalu menyuruh Moza dan Iis untuk memasuki lubang itu. Iis dan Moza lalu memasuki terowongan. Setelah berjalan beberapa belas meter, tiba-tiba terdengar suara benda berjatuhan. Iis menarik pistol yang dibawanya, namun tidak ada musuh yang mengikuti mereka. Suara itu berasal dari tanah yang dijatuhkan di lubang terowongan. Air mata Moza dan Iis mengalir tidak terbendung. Keduanya tahu apa yang telah terjadi. Monyet itu sedang melakukan misi bunuh diri untuk menyelamatkan mereka. Saat Mian, Chandrasa, dan Condromowo tiba di lereng Lawu pagi itu, yang menyambut mereka adalah kesunyian dan kepulan asap. Lubang-lubang di tanah dan pohon yang tumbang menunjukkan dahsyatnya pertempuran yang sudah terjadi. Pondok tempat tinggalnya selama ini juga telah menjadi abu. Belasan kerangka mereka temukan di antara puing dan abu yang ada di sana. Mian sendiri duduk di samping batu besar. Sejak menguburkan kerangka yang ditemukan di pondok, di sanalah ia menyesali diri. Matanya sembab karena terlalu banyak menangis. Tatapannya kosong. Semuanya lenyap. Semangat hidupnya sudah lenyap. Bahkan saat Chandrasa dan Condromowo menyusul ikut duduk di sana, Mian tidak bereaksi. Seekor burung perkutut putih tiba-tiba hinggap di batu besar. Burung itu lalu berubah menjadi seorang gadis yang di tubuhnya dipenuhi oleh luka. Mian langsung berdiri saat melihat kehadiran Endu. Endu menatap Mian dengan air mata berlinang. Ara sudah tewas dalam pertempuran, begitu juga dengan kakek Darwis, Mbah Lawu, Nagasari, dan 3 harimau putih. Ucap Endu sedih. Lalu di mana tubuh mereka? Tanya Mian. Jathayu dan Musang Api membawa dan mengubur jenazah kakek Darwis serta Mbah Lawu di saat Mbah Sirna dan kawan-kawannya sedang sibuk bertarung satu sama lain. Maina, Moza, Timur, Johan dan Iis bagaimana? Tanya Mian. Maina ditawan oleh Harto. Ribka dibawa pergi oleh Felix. Sedangkan Timur, Alit, dan Johan menjadi tahanan Mbah Sirna. Moza dan Iis sendiri mungkin sudah menjadi abu ketika mereka memutuskan untuk membakar pondok. Ucap Endu. Maksudmu? Bukan orang-orang itu yang membakar pondok? Tanya Condromowo. Saat mereka sedang ribut bertarung, tiba-tiba pondok sudah menjadi lautan api. Siapa lagi yang melakukan itu selain Moza dan Iis? Apalagi Moza pernah berjanji jika dia lebih baik mati daripada harus membuka segel Gundala Wereng. Ucap Endu. Tubuh Mian langsung lemas saat mendengar cerita Endu. Sedikit harapan yang tadi sempat muncul kembali pupus. Musuh kita tinggal 3 orang, An. Dalbo, Hendro tewas dalam pertempuran kedua melawan Harto dan Mbah Sirna. Mian seolah tidak mendengar ucapan Endu. Kabar kematian Moza dan Iis yang begitu tragis benar-benar mengguncang jiwanya. Begitu kuatnya guncangan itu hingga aliran energi menjadi kacau dan tidak terkendali. Benturan energi itu membuat ia memuntahkan darah dan jatuh pingsan. Tunjukkan di mana Darwis dan Mbah Lawu dimakamkan, Du. Mari kita bawa Mian ke sana. Sambil menggotong tubuh Mian, Condromowo mengikuti Endu. Makam Darwis dan Mbah Lawu terletak di lereng yang sulit dicapai oleh manusia. Saat mereka tiba, Jathayu dan Musang Api berdiri dengan kondisi siaga.
Sikap mereka langsung berubah ketika tahu siapa yang datang. Chandrasa dan Condromowo segera memperkenalkan diri mereka. Saat Mian bangun, hari sudah malam. Api unggun menyala di dekat tebing. Condromowo, Chandrasa, Endu, dan dua makhluk yang belum dia kenal tampak duduk di tempat itu. Kau sudah sadar, An? Makan dulu. Dari tadi pagi perutmu belum terisi sama sekali. Aku dan Chandrasa sudah membakar seekor ayam buatmu, ucap Condromowo. Aku tidak selera makan, Ra. Di mana kita? Tanya Mian. Jika kau tidak makan, bagaimana kau akan membalaskan sakit hati ini? Tidak malukah kau pada dua orang yang terkubur di sana? Ucap dari Condromowo sambil menunjuk dua gundukan tanah yang tidak jauh dari tempat itu. Mian langsung bangkit dan berlari ke dua makam yang letaknya berdampingan. Di sana tangisannya pecah. Air matanya menetes membasahi nisan Bahlawu yang terbuat dari sepotong bambu. Setelah puas, ia lalu kembali ke samping Condromowo. Endu lalu menceritakan siapa Ribka dan apa hubungannya dengan Felix. Keterangan tambahan dari Jatayu tentang Pius dan perjuangan Ribka untuk melunasi hutang kegelapannya membuat semangat Mian kembali bangkit. Di saat mereka sedang berdiskusi tentang penyelamatan, Mian menemukan ide. Ia menyuruh Condromowo untuk mengeluarkan mustika dan menjadikan dirinya sendiri sebagai buruan. Karena Mian tahu mustika itulah yang sedang mereka incar. Endu juga bercerita bahwa tanduk Gundalawereng ada di tangan Harto. Dan 3 jin Basirna yang tidak bisa tewas telah berwujud menjadi abu oleh Harto dengan keris dari tanduknya Gundalawereng. Setelah berpamitan pada makam Bahlawu dan Darwis, Mian dan yang lain meninggalkan tempat itu. Di sisi gunung lainnya, Moza dan Ii sedang kebingungan. Ujung terowongan yang dibuat oleh para monyet ternyata adalah sebuah lembah. Tali Picis yang kelelahan karena terlalu banyak mengeluarkan energi terkulai lemas di tangan Moza. Suara gemerisik dari semak-semak membuat keduanya waspada. Iis mencabut pistol dan mengarahkannya ke arah sumber suara. Tak lama kemudian seekor kera yang seluruh tubuhnya berwarna putih muncul dari rerimbunan semak. Tubuhnya seukuran manusia serta memakai pakaian yang terbuat dari kulit binatang. Namaku Mayangkara. Sama seperti Condromowo, aku juga manusia yang terkena kutukan karena kalah sumpah. Jelasnya. Kera putih bernama Mayangkara itu menatap tali picis yang terkulai di tangan Moza. Cepatlah kemari. Energi yang melindungi kalian sudah lenyap. Jangan sampai mereka menyadari jika kalian masih hidup. Keduanya lalu berjalan mendekati Mayangkara. Sesampainya di sana, Mayangkara mengambil tali picis dan perlahan ditiupkannya ular itu berulang kali. Tali picis pelan-pelan bergerak. Setelah beberapa kali menggeliat, ular itu lalu mengangkat kepalanya. Siapakah Tuan? Tali picis berhutang nyawa kepada Tuan, ucapnya. Namaku Mayangkara. Kita semua berhutang budi, tidak perlu berterima kasih. Siapa namamu? Mengapa kau mengunci kekuatanmu sendiri? Aku sudah terikat janji untuk tidak menggunakannya lagi, ucap tali picis. Tali picis menegakkan lehernya. Saat itu ia melihat dinding penghalang tebal yang memagari tempat itu. Siapa yang memasang penghalang sekuat ini, Tuan? Tanya tali picis. Tuanku sendiri. Ia tidak ingin aku membalas dendam atas kematiannya. Aneh. Bukannya itu sudah menjadi kewajiban seorang hamba kepada tuannya? Tanya tali picis.
Tuanku mengorbankan dirinya untuk kedamaian negerinya. Jika aku membalas dendam dengan mengadakan pemberontakan, maka nyawanya akan terbuang sia-sia. Karena itulah sebelum dia melakukan pengorbanan itu, dikurungnya aku di sini. Jelas Mayangkara. Aku tidak pernah menyetujui keinginannya untuk menyerahkan kekuasaan. Karena itu aku melanggar sumpah dan memberontak kepadanya. Maka kutukan sumpah itu pun datang. Tali Picis melihat mata Mayangkara berkaca-kaca. Apa kutukan itu tidak bisa dicabut, Tuan? Tanya Tali Picis. Tuanku sudah mencobanya namun gagal. Saat pamit untuk terakhir kali, ia memelukku sambil menangis dan minta maaf. Sudah ratusan tahun berlalu, tapi penyesalan yang ada di dadaku masih saja terasa perih. Andai dulu aku tidak senaif itu. Jangan sia-siakan kekuatanmu, Tali Picis. Lakukanlah apa yang memang harus dilakukan. Namaku Tali Geni, Tuan Mayangkara ya, ucap Tali Picis. Mungkin kehadiran kalian adalah jawaban dari doa-doaku selama ini, Tali Geni. Sudah lama aku ingin melihat saudara-saudaraku dari bangsa manusia. Setidaknya sebelum ajal menjemput. Mari kita lanjutkan pembicaraan di pondokku. Ajak Mayangkara. Mayangkara lalu mengajak Moza dan Iis memasuki kerimbunan hutan. Berbagai macam binatang berkeliaran di sana. Macan kumbang, macan tutul, rusa, monyet, tupai, dan macam banyak burung yang hidup berdampingan tanpa saling mengganggu. Seekor anak rusa bahkan terlihat bermain dan kejar-kejaran dengan seekor ular sanca. Kenapa mereka tidak saling makan? Tanya Iis heran. Di sini semua dalam perlindunganku, Iis. Kalau ingin makan, binatang-binatang buas itu harus mencarinya di luar wilayah ini, ucap Mayangkara. Pondok Mayangkara terletak di tengah hutan. Sebuah sungai kecil mengalir tak jauh dari pondok itu. Belasan ekor monyet langsung berlarian dan berloncatan saat melihat kedatangan Moza dan Iis. Beberapa ekor monyet bahkan langsung naik ke tubuh mereka dan mencium wajah mereka. Moza dan Iis kembali menangis melihat perlakuan monyet-monyet itu kepada mereka. Mereka bahagia karena perjuangan serta pengorbanan teman mereka untuk menyelamatkan kalian tidak sia-sia. Moza menundukkan kepalanya. Berbagai macam pertanyaan muncul di pikirannya. Selama ini dia merasa telah menjadi beban bagi Mian, Maina, dan semua orang yang telah melindunginya di lereng Lawu. Air mata yang mengalir di pipinya pun semakin deras saat mengingat korban-korban yang ada di pertempuran itu. Maina sedang berharap takdirnya segera berakhir. Tubuh perempuan itu tergeletak tidak bisa bergerak di lantai sebuah apartemen. Harto lalu memasuki kamar Maina. Bibirnya tersenyum saat melihat tawanan itu menatap dengan penuh amarah. Setelah duduk di tepi ranjang, ia mengeluarkan sebuah boneka kecil dari sakunya. Seluruh tubuh boneka dihiasi oleh jarum pentul berwarna-warni. Sudahlah Ma, tak usah melawan. Kau tahu sendiri bagaimana kemampuan boneka teluh ini. Kutusuk jarum ini sedikit lebih dalam, nyawamu pasti melayang. Mengapa kau tidak bunuh saja aku, Toh? Tanya Maina. Tenang, Ma. Beberapa saat setelah pondok itu terbakar, Kalabrama masih bisa merasakan energi Moza. Sekarang 3 jinku masih bisa melakukan penyelidikan. Jika Moza memang sudah tewas, maka barulah aku akan membunuhmu. Moza sudah mati. Tidak usah kau cari lagi. Lagi pula Moza tidak membawa mustika itu, ucapnya. Bukan cuma soal mustika Ma urusanku. Aku harus memastikan Moza mati. Karena tanpa dia Gundala Wereng tidak bisa menggunakan kekuatan tertingginya.
Sirna yang bodoh itu tidak tahu sedang dimanfaatkan oleh Gundala Wereng. Hal yang sama terjadi pada Ali, Timur, dan Johan. Mbak Sirna masih belum membunuh mereka karena ingin memastikan keberadaan Moza dan Mustika itu. Gundala Wereng adalah yang paling tersibuk untuk mencari Moza. Berulang kali ia bertanya pada Sirna tentang penyelidikannya. Felix lebih terobsesi untuk membuat boneka daripada Mustika. Malam itu ia sedang bersiap untuk membuat Ribka menjadi salah satu bonekanya. Di tengah pentagram raksasa yang terlukis di lantai, tubuh Ribka tampak terbaling. Kepala dan kedua tangannya dan kakinya berada di kelima segitiga bintang itu. Laki-laki itu lalu mengambil kopes yang tergantung di dinding. Sambil membaca mantra, pelan-pelan didekatinya tubuh Ribka untuk membuat 1000 sayatan. Ini adalah percobaannya kesekian kalinya. Selama ini tidak ada yang bisa bertahan hidup selama proses itu dilakukan, dan dia harus puas dengan boneka yang terbuat dari sekumpulan mayat. Senjata kelas 2 dalam dunia sihir boneka. Jika Ribka berhasil dibuatnya menjadi boneka, maka mimpinya untuk memanggil jin yang lebih kuat dari Kilik dan saudara-saudaranya akan terwujud. Langkah Felix tertahan saat merasakan tempat itu mulai bergetar. Mula-mula ringan, lalu semakin kecang. Ketika jin-jin bertugas kembali dengan tubuh-tubuh luka, ia tahu serangan telah terjadi. Awalnya Felix mengira bahwa Sirna dan Harto yang menyerangnya. Tetapi bukan. Yang datang menyerang adalah Chandrasa, Condromowo, dan juga Mian. Felix segera menggores nadinya. 6 gambar pentagram dibuatnya di lantai. Setelah itu ia menjilat lukanya dan darah langsung berhenti mengalir. Dari 6 pentagram muncullah jin-jin yang menghuninya. Ke-6 jin itu berdiri di depan Felix. Felix menyuruh kelima jinnya untuk membunuh musuh yang datang. Tetapi Kilik, salah satu jinnya, ditugaskan untuk menjaga dirinya membuat boneka. Felix melanjutkan ritual yang tadi sempat tertunda. Namun ia sangat terkejut saat sebuah bayangan merah tiba-tiba berkelebat. Kemarahannya langsung meluap ketika melihat tubuh Ribka sudah tidak berada lagi di tempatnya. Felix menoleh ke arah sumber suara. Mian telah berada di ruangan itu. Sebilah pedang berwarna kuning sudah tergenggam di tangannya. Di samping pemuda itu, Jatayu berdiri dengan gagah. Mata manusia Garuda itu menyala. Diam-diam Felix menarik nafas panjang. Ia tahu kekuatan Jatayu tidak bisa dianggap remeh. Kilik, boneka mengerikan milik Felix, langsung meloncat. Jatayu tidak mau kalah garangnya. Tubuhnya langsung meluncur menyambut Kilik. Sedangkan Mian fokus mengamati pergerakan Felix. Ia mendengar suara dengung yang kian lama makin kian menyaring. Tak lama kemudian, kepinga melayang. Namun kali ini ada benda yang menemaninya. Keris naga siluman milik Raden Dipoyono juga melayang di udara. Kepinga dan keris lalu bertarung di udara. Percikan bunga api berulang kali terlihat saat kedua senjata berbenturan. Namun kekuatan Mian lebih unggul. Felix yang tenaganya masih belum pulih setelah perang di lereng Lawu harus merelakan kepinganya pecah dihantam naga siluman. Saat Felix melirik bonekanya, potongan tangan dan kaki berceceran di lantai. 5 jin yang berada di luar ruangan juga belum ada yang kembali untuk membantu. Felix merasakan kopes yang digenggamnya mulai basah oleh keringat. Mian mulai memainkan pedangnya. Kalau ia mau sebenarnya bisa saja ia menyerang Felix dengan ilmu keris terbang. Tapi jika ia melakukan itu maka ia merasa curang sama dengan Felix. Pertempuran berlangsung singkat. Felix yang memang tidak memiliki kemampuan tinggi dalam ilmu kanuragan jelas tidak bisa menghadapi Mian. Hanya hitungan kurang dari setengah jam, pedang Mian sudah menembus dadanya. Pengacara spesialis Kurop itu langsung tewas seketika.
Di halaman, kelima jin yang sedang bertarung mati-matian dengan Candrasa, Enduk, dan Condromowo menghentikan serangan dan menghilang. Candrasa dan yang lain tentu kebingungan. Ketiganya menyusul ke dalam. Di sana mereka melihat pemandangan yang menakjubkan. Kilik dan 5 saudaranya berlutut di depan Mian. "Anda tuan kami sekarang," ucap mereka. "Aku bukan tuan siapapun. Sekarang kalian pergi," ucap Mian. "Tapi ini belum pernah terjadi. Felix bahkan membunuh guru kami dan membunuh tuan kami sebelumnya untuk menguasai kami," ucap Kilik. "Aku bukan Felix. Sekarang pergilah." "Kalau begitu tuan harus mengucapkannya." "Ucapkan apa?" tanya Mian. "Aku penguasa pengawal Bukit Singa. Dengan ini membebaskan mereka dari kewajibannya untuk melayaniku." Mian lalu mengulangi kata-kata yang diucapkan Kilik. Tapi ternyata keenam jin itu tidak juga pergi. "Kenapa kalian masih di sini?" "Setelah aku ucapkan nama tuan," jawab Kilik. "Aku Mian, penguasa pengawal Bukit Singa. Dengan ini membebaskan mereka dengan kewajibannya dari melayaniku." Keenam jin perlahan menghilang. Sebelum mereka benar-benar lenyap, Mian melihat mereka tersenyum. Saat Ribka sadar, ia sedang terbaring di ranjang penginapan. Ia mengenali Endu yang dulu pernah bertarung dengannya. Di sela-sela itu, Ribka mengucapkan permintaan maafnya kepada Endu. Tak lupa Ribka juga mengucapkan terima kasih karena telah menyelamatkannya. Tetapi Endu menjelaskan bahwa ia hanya membantu, yang menyelamatkannya adalah Mian. Ribka menanyakan di mana keberadaan Mian sekarang. "Sekarang Mian bersama Candrasa dan Condromowo, mereka sedang melacak jejak Harto dan juga Sirna," ucap Endu.